Baik Sobat Bipos, terima kasih sudah terus menyaksikan program Mom and Kids, Ibu Cerdas Anak Sehat Banjarmasin Pos. Kita masih bersama Mbak Jehan. Ya, kita bakal mungkin melanjutkan soal anak pubertas tadi ya yang udah mulai menyukai lawan jenis. Eh, Bagaimana pendekatan yang bagus ketika si anak, mohon maaf, kayak cenderung menyukai yang sesama jenis gitu. Eh, Tentunya dari komunikasi terlebih dahulu sih, gitu. Mm-mm. Ketika anak itu menyukai sesama jenis, gitu, berarti kan eh, ada indikasi gitu. Kenapa berbeda dari teman-teman pada umumnya, teman-teman lain pada umumnya gitu. Mm-mm. Apakah ada trauma tertentu kah? Apakah dia memang cara belajar dia tentang pengalaman seksual salahkah gitu? Atau ya memang dia mencontoh gitu, mencontoh ada orang terdekatnya melakukan hal yang sama. Nah, itu yang perlu kita selidiki gitu. Kalau ternyata memang ya kembali lagi ada beberapa keluarga yang mungkin menganggap itu bisa diterima ya silahkan gitu. Berarti kan itu tidak dianggap itu bermasalah. Mm-mm. Cuman ketika menganggap ada beberapa keluarga yang menganggap itu bermasalah, maka harus dicari tahu dulu, dialurin dulu nih ada apa gitu, dan harus dikasih istilahnya penanganan lah. Penanganan itu mungkin dari komunikasi terlebih dahulu yang paling penting gitu. Apakah memang ternyata ada trauma, misalnya dia ada dilakukan pelecehan seksual, misalnya atau dia melihat atau cara belajar dia yang salah gitu. Karena kan siapa tahu stimulasi atau rangsangan atau wawasan atau pengetahuan seksualnya itu dia terima ilmunya salah gitu. Seperti kalau kita menganggap kalau kita berpikirnya gini, ada beberapa yang memang mengalami gangguan seksual seperti itu berpikirnya justru aku merasa yang aku lakukan ini benar gitu. Tapi Mm-mm. ketika aku berinteraksi dengan lawan jenisku, aku malah merasa nggak nyaman. Nah itu siapa tahu memang, tapi dia nggak punya trauma tertentu, tapi dia cara belajar dia ketika pengalaman seksual pertama kali itulah yang menentukan gitu, menentukan bagaimana nanti dia ke depannya gitu. Jadi sebaiknya telusuri terlebih dahulu, kemudian jalin komunikasi yang baik gitu, tanpa menyalahkan dulu, karena kan biasanya ketika disalahkan atau kita tanggapannya terlalu heboh, maka yang ada bukannya dia ngomong sih, biasanya kebanyakan kasus dia malah semakin menutup diri gitu. Jadi pastikan untuk kita sendiri orang terdekatnya itu membantu gitu dengan berbagai cara. Kalau memang kita nggak bisa, ya mau nggak mau harus ada orang-orang yang berkompeten gitu di bidangnya yang bisa membantu. Karena kalau situasi yang kayak gini, karena kan seksual itu tabu ya, Mm-mm. bahasan yang tabu gitu. Kalau misalnya kita ngejar dengan situasi atau kondisi atau cara yang kurang tepat, yang ada bukannya hilang, bukannya yang ada malah ditekan gitu. Jadi kalau situasi atau kondisi atau kesempatan itu ada, maka akan muncul. Nah itu yang kita nggak mau. Jadi kan yang kita mau idealnya kan eh, orientasi seksualnya sesuai lawan jenis gitu. Tapi itu lagi kembali lagi apakah emang itu ada tergantung nilai. Ada beberapa keluarga juga itu menganggap itu nggak masalah. Tapi tentunya kalau setahu saya di lingkungan kita sekarang atau di sini masih menganggap itu salah ya gitu. Jadi eh, solusinya sih tidak hanya mencari siapa yang salah, tapi harus ada solusi sehingga si anak ini tahu ketika ini salah, maka yang benar itu apa gitu. Kadang gitu gini, misalnya kan di usia yang lagi pubertas gini kan energi ke sana kan banyak ya gitu.
Yang ada kita cuma dilarang gitu, oh kamu nggak boleh ngelamun misalnya, nanti kamu ngelamun yang enggak, atau misalnya si anak lagi ngelamun malah ketahuan melakukan sesuatu atau melihat sesuatu di kamarnya misalnya, maka yang kita lakukan udah nggak boleh, pokoknya nggak boleh gitu. Tapi anak nggak dikasih solusi karena kan dorongan-dorongan itu kan ada terus. Kalau misalnya anak tidak difasilitasi untuk, kalau yang aku lakukan ini salah, terus yang benar seperti apa? Ketika dia nggak tahu, maka mungkin dia akan cari tahu sendiri, mungkin dia juga akan cari tahu ke orang lain yang juga sama-sama nggak tahu. Nah, itu kan yang akhirnya solusinya kurang tepat gitu. Sebaiknya si orang tua itu bisa jadi media komunikasi yang aman untuk anak gitu, tanpa dia harus mencari keluar. Sebaiknya sih seperti itu. Oke. Mungkin mom and dad di rumah nih mau tahu gitu, Mbak. Apa aja sih ciri-ciri anak yang sedang pubertas? Ciri-cirinya secara fisik kelihatan gitu kan ya, dengan kondisi yang berubah secara fisik gitu kan ya, dengan payudara mungkin, suara, kemudian apa namanya, ya pantat gitu yang mulai membesar, menstruasi, itu kan fisiknya kelihatan kan ya gitu. Yang mungkin tidak kelihatan itu kan gejolak emosinya si anak gitu. Uh, Sebaiknya sih itu tadi difasilitasi gitu. Biasanya sih anak cerita gitu. Kalau bisa cerita. Kalau enggak tentunya dia ada perubahan. Dia uh, uring-uringan atau misalnya dia senyum-senyum sendiri mungkin gitu. Teringat sesuatu yang indah mungkin di kelasnya saat itu gitu. Jadi sebaiknya sih didampingi. Takutnya yang dia pikir indah itu siapa tahu kan bukan indah pada kenyataannya gitu. Jadi sebaiknya didampingi dengan komunikasi yang baik. Oke. Udah mulai bahasan-bahasan kita udah nyerempet kemana-mana nih ya. Tapi saya penasaran deh, anak yang tadi kita bahas sebelumnya ya, suka sesama jenis tadi, itu tuh termasuk penyakit atau hal yang normal atau seperti apa tuh Mbak? Abnormalitas perilaku itu kan bisa dari sudut pandang budaya juga, dari sudut pandang memang fisiknya juga gitu. Dari sudut pandang memang ada abnormalitas di apa namanya jiwanya dia gitu. Kalau misalnya kita melihat dari apa ya, kesepakatan seluruh dunia, kalau misalnya sesama jenis kan sudah tidak ke arah gangguan ya, jadi diterima gitu, diharapkan untuk diterima di seluruh dunia. Tapi kita kembali lagi bisa lewat dari sudut pandang agama misalnya, kemudian dari sudut pandang budaya misalnya, apakah bisa diterima gitu. Nah, kalau misalnya kita megang dari sudut pandang agama, tentunya itu kan tidak bisa diterima dan harus ada penanganan gitu, jangan dibiarkan gitu dengan cara-cara yang tepat gitu. Termasuk juga dari sudut pandang budaya gitu. Supaya tidak terjadi seperti gunung es gitu. Kayaknya sih di luar aman, di bawah ternyata besar gitu. Nah, itu yang kita nggak mau. Harapannya dengan situasi dan kondisi yang di keluarga itu aman untuk anak berkomunikasi. Kemudian kita sebagai orang tua itu sebenarnya masih punya kuasa. Walaupun anaknya udah gede ya, masih punya kuasa untuk minimal memilihkan lingkungan yang aman dan tepat buat anak. Misalnya dengan menyekolahkan, dengan sekolah-sekolah yang kita survei dulu gitu. Wah, ini cocok nggak sih sama nilai, sama value yang aku anut dalam keluargaku misalnya. Jadi kita pilih sekolahnya, kemudian kita pilah juga teman-temannya, kita kenal sama orang tuanya misalnya. Kemudian kita juga cek juga materi-materi pelajaran di sekolahnya, kita ingin tahu pelajaran-pelajaran mungkin agamanya, misalnya kita sambil buka-buka bukunya, itu kan salah satu upaya kita untuk memprotek. Kemudian
oh kok masih punya banyak waktu nih, punya banyak nganggur nih anak nih, kita khawatir misalnya. Kemudian kita bisa ngeleskan anaknya misalnya dengan les-les yang bisa kita pilih sesuai dengan nilai dan value yang kita anut. Misalnya orang tua yang suka ke olahraga, anaknya juga mungkin diarahkan ke sana karena sama suka berminat dengan aktivitas-aktivitas olahraga misalnya. Atau orang tua yang suka bermusik, maka anaknya biasanya dileskan dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya juga musik atau seni dan lain-lainnya gitu. Paling tidak kita masih punya kuasa untuk memilihkan lingkungan untuk anak gitu. Pak, karena kita sendiri sudah nggak bisa kontrol gitu apa yang terjadi di lingkungan gitu. Kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi itu di luar kuasa kita gitu. Tapi paling nggak kita bisa meminimalisir dengan pemilihan lingkungan yang sesuai dengan nilai dan value yang keluarga kita anut gitu. Karena tentunya tiap keluarga sih berbeda-beda ya. Gitu. Mungkin misal nih Bu, anak udah mulai pacaran. Anak kan udah mulai pacaran. Nah, apa sih yang harus dilakukan orang tua, yang harus dilakukan dan juga yang harus dijauhi gitu? Jangan sampai menerapkan hal tersebut ke anak yang baru pacaran. Oke. Jalin komunikasi yang baik dan terbuka gitu. Sampaikan dengan jelas apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak gitu ya. Jadi jangan sampai kita bilang kamu misalnya di sekolah bilang sekolah itu nggak boleh pacaran ya gitu. Kemudian dia tanya pacaran itu boleh nggak mah? Nggak boleh gitu, kita nggak boleh pacaran gitu karena masih kecil. Terus si anak misalnya lihat foto, ini mama sama siapa, sama pacarnya ya gitu, kan nggak sinkron, lagi-lagi tidak sinkron. Jadi konsistensi itu penting ketika misalnya value dan nilai itu disepakati kedua belah pihak, ayah dan ibu. Ayo kita besarkan anak ini seperti apa, ayo kita upayakan sesuai dengan kita bangun nilai-nilainya gitu, misalnya dari sudut pandang agama mungkin gitu. Jadi nilai-nilainya coba disepakati kedua belah pihak dulu sehingga anak itu nggak mencontoh yang salah menurut keluarga tersebut. Misalnya si bapak ibu sudah bilang tadi contohnya nggak boleh berteman, nggak boleh peluk-peluk ya gitu. Ternyata kan di TV misalnya sinetron dia lihat orang peluk-peluk, itu kan bukan pacaran mah gitu. Itu kan pacaran tuh lihat anak SMA pacaran tuh peluk-peluk misalnya. Kita kan kalau misalnya dari keluarga udah sepakat, maka kita bilang kita bisa argumen bahwa oh kan itu salah gitu ya, karena kan mama sama papa nggak kasih contoh kayak gitu. Kalau di keluarga kita kan begini-begini gitu, paling tidak kita punya argumen. Tapi kalau misalnya kita sendiri melakukan hal tersebut, misalnya kita sama teman dengan lawan jenis juga intim gitu, peluk-peluk misalnya, akhirnya kita nggak bisa kasih indikator yang jelas mana yang boleh, mana yang tidak, ketika kita juga melakukan hal yang sebenarnya kita nggak mau sama anak kita lakukan. Jadi harus dari diri sendiri dulu, disepakati dari kedua belah pihak sebagai keluarga, sehingga aturan atau nilai-nilai itu jelas ketika ditransferkan ke anak gitu. Karena nggak mungkin kalau cuma bilang oh nggak boleh, pokoknya mama bilang nggak boleh atau papa bilang nggak boleh, itu nggak puas pasti anaknya gitu. Apalagi kalau dibarengi dengan agresivitas, misalnya dengan pukulan atau bentakan, tentunya yang ada bukannya hilang, tapi malah pasti akan disembunyikan justru sama si anak gitu. Dan itu yang kita nggak mau. Oke,